Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Triala Widya dengan NIM 105551110221 dari program studi Ilmu Pemerintahan kelas IP 5C Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial karya Mahatma Gandhi. Dalam buku ini, Mahatma Gandhi secara kritis telah membahas mengenai bagaimana diskriminasi dan dikotomi formal terhadap perempuan dalam kebijakan sosial yang ada di India. Bagaimana posisi kaum perempuan, kedudukannya, serta perannya sebagai makhluk sosial. Berbicara soal posisi, kedudukan, dan peran kaum perempuan di sini telah menempatkan kaum perempuan yang dianggap seolah-olah manusia kedua setelah laki-laki. Dipandang sebagai manusia yang tidak pernah rasional, juga dianggap sebagai makhluk yang lemah dan dianalogikan bagaikan hanya barang titipan sang pencipta melalui para ibu yang melahirkan kaum perempuan. Hal ini membuat perempuan selalu didiskriminasi dan kerap kali termarginalkan. Sebagai contoh, dalam dunia intelektual dan pendidikan, kaum perempuan jarang mendapatkan porsi pendidikan. Beda halnya dengan kaum maskulin yang selalu mendapatkan porsi pendidikan yang baik dan layak. Hal ini didasari adanya pandangan bahwa kaum perempuan sekolah ataupun tidak sekolah sudah pasti nantinya akan ikut atau diambil oleh seorang pemuda. Jadi mindset yang muncul ini ingin diubah oleh Mahatma Gandhi. Mindset negatif terhadap kaum perempuan ingin dihapuskan karena seolah-olah pemikiran yang muncul ini adalah pemikiran dalam praktik memarginalkan kaum perempuan pada konteks dunia sosial, sehingga rawan terjadi kejahatan-kejahatan pada perempuan. Mahatma Gandhi ini pejuang yang gigih membela kaum perempuan. Ia juga menjunjung martabat perempuan agar kedudukannya sejajar dengan kaum pria. Ia menuangkan segala kepeduliannya terhadap perempuan lewat tulisan dalam buku ini. Betapa ia menghormati dan menghargai segala yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap perempuan. Selain itu, ia juga merupakan musuh bagi ketidakadilan dalam bentuk apapun itu. Kata-kata Mahatma Gandhi selalu bertenaga, didengar, dan dilaksanakan oleh pengikutnya, karena ia selalu memulai pembaharuannya dari dalam dirinya dan keluarganya sendiri. Dalam membahas perempuan dan ketidakadilan sosial ini, Mahatma Gandhi ingin memperkenalkan patologi sosial bagi para pemerhati gender, serta bagaimana langkah-langkah perjuangan Mahatma Gandhi dalam melihat diskriminasi kaum perempuan secara umum dan diskriminasi kaum perempuan di India secara khusus mengenai posisi, kedudukan, dan perannya yang harus dipikirkan sebagai seorang intelektual yang ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, dan juga harus dapat menemukan pola pemukiman dengan keunikan budaya, sosial, ekonomi, serta kebutuhan lingkungan berdasarkan kebutuhan gender. Mahatma Gandhi ini memulai bukunya dari pembahasan pembaharuan perempuan. Makna pembaharuan perempuan ini menyiratkan adanya proses kemerosotan yang melanda kaum perempuan. Dalam hal ini, Mahatma Gandhi mencoba menelaah dan memikirkan lebih jauh apa yang menyebabkan kemerosotan perempuan, serta bagaimana proses itu bisa terjadi. Suatu pemikiran yang harus dicermati adalah bahwa pembaharuan bagi kaum perempuan akan dimaknai secara relatif oleh kaum pria. Bagian terbesar dari usaha Mahatma Gandhi dalam meningkatkan pembaharuan perempuan harus diarahkan kepada upaya untuk menghilangkan celaan-celaan serta kelemahan-kelemahan yang ditujukan kepada kaum perempuan. Dalam pemikirannya, untuk melakukan usaha itu harus mampu mewujudkan seorang perempuan betul atau sejati, kuat, dan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dalam prosesnya, Mahatma Gandhi pada saat itu mencoba memikirkan gagasan-gagasan yang dapat diwujudkan pada kondisi saat ini. Mahatma Gandhi mengungkapkan untuk mewujudkan gagasan ini sebenarnya hanya memerlukan kaum perempuan dalam jumlah yang tidak banyak, namun bagaimana caranya kaum perempuan pada umumnya bisa melakukan apabila mereka mau mencoba. Usaha pertama sebagai langkah awal yang mesti ditempuh oleh kaum perempuan adalah upaya semaksimal mungkin untuk membangkitkan kesadaran pemikiran kaum perempuan tentang kondisi yang menimpa mereka pada saat ini. Kesadaran tersebut bisa dimunculkan bukan melalui pendidikan baca tulis saja, meskipun betul memang beberapa pendidikan baca tulis harus diberikan kepada kaum perempuan, tetapi juga ada cara-cara
bisa ditempuh, yaitu bisa melalui penyadaran kepada perempuan tentang hal-hal menyedihkan yang menimpa kondisi mereka saat ini. Pendidikan baca tulis bukanlah satu-satunya yang utama dalam upaya mewujudkan kesadaran itu. Mahatma Gandhi menjadarkan bahwa kaum perempuan adalah mitra kaum pria yang diciptakan dengan kemampuan-kemampuan mental yang setara. Dalam hal ini, ia juga memperlakukan laki-laki dan perempuan berpijak pada kesetaraan yang sempurna. Kaum perempuan memiliki hak-hak penuh untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas kaum pria, meskipun dalam detail sekecil-kecilnya. Kaum perempuan memiliki hak atas kemerdekaan dan kebebasan yang sama seperti yang dimiliki oleh kaum pria. Kaum perempuan berhak untuk memperoleh tempat tertinggi dalam ruang aktivitas yang dia lakukan, sebagaimana kaum pria dalam ruang aktivitasnya. Sebanyak 109 subjudul yang ditulis dalam buku ini bertemakan tentang perempuan yang disuarakan oleh Mahatma Gandhi. Kaum perempuan adalah ibu para manusia sebelum mereka menjadi istri. Maka menjadi sebuah kesalahan besar bila menggambarkan perempuan hanya dengan fisiknya saja. Kecantikan yang mereka miliki bukan lagi sebatas terletak pada fisiknya saja, melainkan lebih jauh dan lebih luas daripada itu. Namun, sayangnya banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka kerap dijadikan objek. Mereka sibuk memoles diri seperti apa yang dicitrakan padanya. Padahal banyak hal tentang kemuliaan diri mereka yang mereka sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Bahkan Mahatma Gandhi menyalahkan kaum pria sebab kelalaian dan keacuhan sikap mereka. Menurutnya, kaum lelaki harus melakukan penebusan dosa jika melakukan tindak kekeliruan pada kaum perempuan. Ia juga berpesan pada kaum perempuan bahwa mereka jangan terjebak pada tahayul yang menghinakan diri mereka. Perempuan dan laki-laki bagi Mahatma Gandhi harus saling menghormati dan menghargai kemerdekaan masing-masing. Bagian yang tak kalah menarik dalam buku ini adalah ketika Mahatma Gandhi merasa heran saat orang-orang bersorak girang atas kelahiran anak laki-laki mereka. Sementara itu, mereka justru berduka cita atas kelahiran anak perempuan. Mahatma Gandhi merasa gagal menemukan alasan mengapa orang bersorak atas kelahiran anak laki-laki pada saat itu. Padahal bagi Mahatma Gandhi, keduanya baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki hak yang sama untuk hidup dan mereka adalah anugerah Tuhan. Tak hanya itu, ada banyak sekali persoalan ketidakadilan sosial yang membuat kebanyakan persoalan itu mencoba mencari legalitasnya dalam teks agama. Oleh karena itu, Mahatma Gandhi mencoba memberikan nasihat kepada kaum perempuan. Maka, buku ini memberikan pemahaman mengenai gender dan ketidakadilan kaum perempuan dalam dunia sosial pendidikan yang seimbang antara relasi laki-laki dan perempuan yang dibangun dalam bingkai pendidikan, memberikan sumbangan nyata masyarakat yang peka gender. Sumbangan buku ini sangatlah menarik karena telah menyeratkan ilmu pengetahuan yang diselipkan dalam tulisan-tulisannya untuk di kaum muda agar lebih peka gender dan keadilan sosial. Pengetahuan ini kemudian menjadikan bekal dalam menciptakan generasi yang sadar akan gender di masa mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.